3. Pugu Heri Wicaksono sebagai Muhammad Hatta. 4. Tara Delta sebagai Fatmawati. 5. Yanuar Cahya sebagai Guntur. 6. Salwa Rizky sebagai Ahmad Subarjo. 7. Nur Alfi sebagai Wikana. 8. Krishna Septiani sebagai Khairul Saleh. 9. Felicita sebagai Sukarni. 10. Wahyu Aulia Ika sebagai Sayuti Melik. 11. 14. Juliana Surya sebagai Trimurti. Tim kreatif terdiri dari produser oleh Pugu Heri. 2. Sutradara oleh Novita Amalia. Penulis naskah oleh Salsabila. Tim editing 1. Felicita. 2. Cynthia Eka. 3. Wahyu Aulia Ika. Tim properti. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah jauh Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. iya mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruangan makan dalam rumah Laksamana Maida, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi.
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia.
permusyawaratan itu telah seia kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sebagai berikut: sutradara Zaki Aji Ananta, narator Via Devi Surya Putri, Sultan Agung diperankan oleh Rifa Pranakusuma, JP Kun diperankan oleh Raffi Pranakusuma, Sorenggono diperankan oleh Satria Elga, Wira Perbangsa diperankan oleh Karen Alfristan, Jenderal 1 diperankan oleh Wilda Angga, Jenderal 2 diperankan oleh Reza Chandra, dan Jenderal 3 diperankan oleh Syahdan Putra. Trunajaya diperankan oleh Pratista Nadine, Amangkurat 1 diperankan oleh Ria Dia, Tentara diperankan oleh Viko Jenata, Prajurit 1 diperankan oleh Rosalia Hilda, Prajurit 2 diperankan oleh Yunita Cahya, Prajurit Revi Mariska. Penata gaya Via Devi Surya dan Zaki Aji, penata musik Viko Denata dan Reza Chandra. Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun menggantikan adiknya Adipati Martapura. Saingan besar Mataram adalah Surabaya dan Banten. Sultan Agung mengetahui bahwa kedatangan kompeni di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara, terutama Pulau Jawa. Langkah awal Sultan Agung untuk menyatukan Pulau Jawa adalah dengan menaklukkan wilayah timur. Dengan penguasaan Sultan Agung di wilayah bagian timur dapat mencegah kekuasaan bangsa asing. Akhirnya kita bisa menguasai Banten. Semua tunduk kepada kita. Setelah kita menguasai Banten, kita akan membuat seluruh Nusantara ini menjadi di bawah kendali kita. Betul, Tuan. Apa rencana Tuan selanjutnya?
Rencanaku sebenarnya sama dengan rencana biasanya, Jenderal, yaitu menjadikan Nusantara tunduk pada kita. Aku akan bekerja sama dengan kerajaan yang kuat, Jenderal. Wah, hebat Tuan, hebat. Kalau begitu, aku akan mencari kerajaan yang Tuan inginkan. Jenderal tersebut segera mencari kerajaan yang tangguh dan kuat. Tuan, aku telah menemukan kerajaan tersebut. Tidak hanya itu Tuan, kerajaan itu bahkan kerajaan terkuat di Pulau Jawa ini. Kerajaan itu adalah Kerajaan Mataram, Tuan. Bagus, Jenderal. Kalau begitu, aku akan pergi ke Mataram dan mengajak raja di sana untuk bekerja sama. Kembalilah dengan membawa kabar baik, Jenderal. Baik, Tuan, segera saya laksanakan. Jenderal itu pergi ke Mataram dan menemui Sultan Agung untuk bekerja sama. Ada urusan apa orang-orang licik itu datang kemari? Ajak dia kemari dengan rasa hormat. Baik, Sultan. Ada perlu apa kau kemari? Dengan rasa hormat, saya adalah utusan JP Kun. Tuanku meminta agar Mataram dengan VOC melakukan hubungan kerjasama. Kerjasama seperti apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin jika Pulau Jawa ini tunduk kepada tuanmu yang licik itu? Kenapa kau berpikir seperti itu? Kita akan bekerja sama dalam pemerintahan, Sultan. Memerintah seperti apa yang kau maksud? Seperti memerintah dalam wilayah dan memerintah dalam hasil bumi. Oh, seperti itu. Bukankah kau tahu jika pemerintahan antara Mataram dengan VOC sudah jelas? Seperti apa yang kau inginkan lagi, Jenderal? Oh, tidak, Sultan. Memang pemerintahan kita sudah jelas. Apakah kita bisa bekerja sama agar diantaranya adanya hubungan yang baik? Oh, kalau itu yang kau inginkan, segeralah kau pergi dan tinggalkan Mataram ini. Dan jangan pernah kau bermimpi untuk bekerja sama dengan kerajaan. Setelah mendengar penjelasan dari jenderalnya itu, JP Kun marah dan menyimpan dendam kepada Mataram. Salam, tuanku. Cepat, segera katakan apa yang telah kau dapatkan dari Mataram dan kapan kita akan segera menguasainya. Maaf, tuanku. Mataram telah menolak untuk bekerja sama dengan kita karena Mataram telah mengetahui siasat kita, tuanku. Apa? Sombong sekali Mataram itu. Akan aku pastikan dia akan aku kuasai. Tahun 1624, Sultan Agung memerintahkan Surenggono dengan membawa 1.000 prajurit beserta keluarganya untuk membentuk lumbung logistik dengan melalui Banyumas. Sultan, VOC telah menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan ke Malaka. Kurang ajar, segera pikirkan rencana yang akan kita lakukan untuk melakukan penyerangan tersebut. Baik, Sultan, tapi jarak antara Mataram dengan Batavia sangat jauh. Selain itu, kita juga ingin memerlukan banyak tenaga dan persediaan senjata serta makanan yang cukup agar kita bisa melawan dan membuahkan hasil. Kita akan membangun lumbung beras di Karawang yang letaknya sangat strategis untuk melawan VOC. Segera bawa 1.000 pasukan beserta keluarganya ke sana dan bangun lumbung persiapan penyerangan. Dan jangan lupa beri pesan kepada saya tentang perkembangan di sana. Baik, Sultan. Sesampainya di Karawang, langkah awal yang dibuat oleh Surenggono adalah dengan membentuk 3 desa, yaitu Desa Waringin Pitu, Desa Parakan Sapi, dan Desa Adiharsa dengan pusat kekuatan diletakkan di Desa Waringin Pitu. Tuan, kami telah memutuskan 3 desa yang akan kita bangun logistik dan rumah warga, Tuan, yaitu Desa Waringin Pitu. Karena letak itu sangat strategis untuk melakukan penyerangan langsung ke Batavia, Tuan. Segera laksanakan. Demi menjaga keselamatan Mataram, tahun 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Kenapa Surenggono belum juga mengirimkan pesan? Apakah Surenggono gagal? Segera persiapkan perlengkapan peperangan. Kita akan menyerang VOC di Batavia besok pagi. Dan perintahkan Baureksa untuk memimpin. Baik, Sultan. Namun, serangan ini gagal yang memiliki pemerintahan sendiri dan harus dipimpin oleh seorang yang kuat, cerdas, yang langsung diawasi oleh Mataram sebagai persiapan penyerangan yang akan dilakukan lagi terhadap VOC. Bagaimana nih, Sultan?
Penyerangan yang kita lakukan telah gagal. Prajurit kita telah gugur dalam perjalanan kita. Mereka telah gugur sebelum menyerang VOC. Di bawah komando Wira Perbangsa, tugasnya berhasil dan langsung mengirim pesan kepada Mataram. Segera kirim pesan kepada Sultan bahwa kita telah berhasil menjalankan misi yang diberikannya. Baik, Tuan. Tuan, ada dipanggil Sultan untuk menghadap ke Mataram besok pagi. Ada apa dengan Sultan Agung memanggil? Pengangkatan dan pemberian jabatan baru kepada Tuan dan menjadikan Tuan sebagai Wedana Mataram. Setelah itu, ia diangkat menjadi Wedana di Sultan Agung mempersiapkan untuk penyerangan terhadap VOC. Segera siapkan perlengkapan peperangan. Kita akan menyerang VOC lagi. Baik, Sultan, kami akan segera mempersiapkan semuanya. Segera tingkatkan jumlah kapal dan senjata. Bawa lumbung beras untuk persediaan makanan. Baik, Tuan. Saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh JPK. Tuan, Mataram sedang mengadakan persiapan penyerangan, Tuan. Biarkan saja. Tapi Tuan, penyerangan itu ditujukan kepada kita, Tuan. Apa? Kalau aja. Mereka telah meningkatkan jumlah pasukan dan membangun lumbung beras di Karawang, Tuan. Apa yang harus kita lakukan? Segera hancurkan lumbung beras dan hancurkan rumah warga Mataram di Karawang. Dan disiapkan juga persenjataan untuk menyerang Mataram. Baik, Tuan. Tuan, kita telah menjalankan perintah, Tuan. Bagus, pastikan tidak ada yang bisa bagi Mataram. Baik, Tuan. Sementara itu, kondisi di Mataram sangat makmur. Persiapannya cukup, Sultan. Segera persiapkan semuanya. Baik, Sultan. Sultan, apalagi yang harus kita lakukan? Kita telah kalah. Tidak, kita belum kalah. Tapi Sultan, banyak prajurit kita yang telah tewas akibat perjalanan yang melelahkan, Tuan. Selain itu, senjata kita juga tidak sebanding dengan kompeni, Tuan. Baiklah, kita kembali ke Mataram sekarang juga. Sultan Agung bersikeras untuk menghancurkan VOC dan bahkan ia telah melakukan kerjasama dengan Portugis. Namun hubungan tersebut putus saat menyadari bahwa Portugis pada 1625 telah lemah. Setelah kalahnya di Batavia, banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Sultan Agung wafat pada 1645. Setelah kematian Sultan Agung, pemerintahan digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Dia adalah orang yang membantu kita untuk memperbesar Mataram. Dia juga akan membantu kita dalam mengurus musuh ini dan pemerintahan. Apa maksudmu? Apakah dia salah satu dari kompeni? Iya, kau benar dengan saya. Apakah kau sudah gila, Amangkurat? Apa maksudmu dengan saya? Apakah kau tahu, Amangkurat, betapa licinnya mereka? Iya, aku tahu mereka. Mereka lebih baik dari kamu. Karena mereka lah yang bersedia membantu kita. Apa? Bagaimana kau ini? Kau justru malah melakukan kerjasama dengan VOC yang jelas selama ini telah menyulitkan Mataram. Apakah kau sudah gila, Amangkurat? Sudah akan membiarkan kakimu bisa menginjakkan kakimu di atas tanah Mataram ini. Justru aku yang tidak akan membiarkan kau dan kompeni yang licik ini menginjakan kaki di tanah Mataram ini. Akhirnya terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I dan bahkan rakyat pun kurang puas dengan pemerintahan Amangkurat I. Setelah Amangkurat I wafat, pemerintahannya digantikan oleh Amangkurat II. Pada saat masa pemerintahannya, justru terjadi banyak kekalahan. Bahkan VOC berhasil menguasai dari setengah wilayah Mataram. Setelah Amangkurat II, maka berdasarkan perjanjian Giandi 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi dua. Satu, Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwono I. Dua, daerah Kesultanan Yogyakarta oleh Sunan Pakubuwono III.
Setelah itu, terjadinya pembagian wilayah lagi berdasarkan perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757. Tujuan pembagian itu adalah untuk meredakan amarah RM Said. Kesultanan Yogyakarta, Kesulinan Surakarta, Mangkunegara oleh RM Said. Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Pakualaman oleh Pakualam.